Pergi ke pasar beli sekarung beras, pulangnya mampir ke rumah quorum. Di kesempatan ini kita akan membahas seputar pengantar ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah quorum, rumah khusus obrolan hukum. Berbicara mengenai hukum yang ada di Indonesia, yang perlu kita ketahui sebelumnya, bisa dikatakan banyaknya peraturan hukum di Indonesia itu masih merupakan warisan dari Belanda. Karena sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, berdasarkan sejarahnya, Indonesia itu pernah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun. Nah, dalam kurun waktu 350 tahun ini, atau selama masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda itu banyak membuat aturan-aturan hukum di negeri jajahannya. Misalnya dalam bidang keperdataan, aturan hukum yang digunakan di Indonesia saat ini masih merujuk pada Burgerlijk Wetboek voor Indonesia atau yang sering disingkat dengan BW. Pada masa penjajahan, BW sendiri sebetulnya itu ditujukan bukan bagi golongan pribumi atau untuk orang Indonesia asli. Tapi BW ini ditujukan untuk bangsa Eropa, Tionghoa, dan bangsa Timur Asing. Karena pada masa itu, hukum yang diberlakukan bagi pribumi itu adalah hukum adat. Namun setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu dikatakan bahwasanya seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda itu juga berlaku bagi warga negara Indonesia. Dan BW itu kemudian beralih nama, yang tadinya Burgerlijk Wetboek voor Indonesia menjadi seperti yang kita kenal sekarang sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang seringkali disingkat dengan KUH Perdata. Selain BW sebagai hukum perdata, ada juga HIR dan RBG yang merupakan hukum acara yang masih digunakan untuk hukum acara perdata di Indonesia. Kemudian ada Wetboek van Koophandel voor Indonesia yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan ada juga Wetboek van Strafrecht yang kita kenal sekarang sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi sekalipun dikatakan sebagai warisan, tentunya sudah ada beberapa, bahkan banyak perubahan di sana-sini yang dilakukan guna menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kita. Baik, itulah sejarah singkat tentang hukum yang ada di Indonesia sebagai pengantar, dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu hukum dan ilmu hukum. Tapi seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan sejarah hukum di Indonesia yang disampaikan pada pengantar tadi, maka perlu kita ketahui juga bahwa pengantar ilmu hukum ini juga merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Atau tepatnya dari mata kuliah Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang merupakan salah satu mata kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia atau yang pada waktu itu dinamakan dengan Rechtschool pada masa Hindia Belanda. Secara sederhana PIH ini merupakan istilah yang terdiri dari kata pengantar, ilmu, dan hukum. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengantar ilmu hukum, maka di sini ada 3 kata. Kata yang pertama tadi pengantar, kemudian kata yang kedua itu adalah ilmu, dan kata yang ketiga itu adalah hukum. Dan secara sederhana, pengantar di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah introduction, yang berarti memperkenalkan. Jadi PIH atau pengantar ilmu hukum itu bertujuan untuk memperkenalkan. Memperkenalkan apa?
Ya pastinya berdasarkan istilahnya ini yang diperkenalkan itu adalah ilmu hukum itu sendiri. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu hukum? Dalam istilah hukum, ilmu hukum itu dikenal dengan istilah jurisprudence. Jus atau juris itu merupakan hukum, sedangkan prudence itu merupakan ilmu. Jadi dalam pengetahuan hukum atau dalam keilmuan hukum, ilmu hukum sendiri itu diistilahkan dengan jurisprudence. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, ketika kita berbicara tentang ilmu hukum, maka hal ini setidaknya kita berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai sistem kaidah-kaidah hukum dengan dogmatik hukum dalam sebuah sistem hukum. Dan yang kedua, itu berbicara tentang atau memberikan pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti yang dimaksudkan dengan subjek hukum, objek hukum, apa itu hak dan kewajiban hukum, serta juga memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum maupun hubungan hukum. Adapun yang ketiga, ilmu hukum itu dimaknai atau dikatakan sebagai ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, tindakan baik dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, maupun di dalam sejarah hukum. Selain kedua pendapat tadi, berikut ada beberapa pengertian tentang ilmu hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. L.B. Curzon, penulis buku Dictionary of Law, itu berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun menurut Ulpian, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Jadi berdasarkan definisi-definisi tadi, secara sederhana dapat kita katakan bahwa ilmu hukum itu merupakan suatu pengetahuan yang objek kajiannya atau fokus pembahasannya itu membahas segala perihal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum sebagai kaidah, hukum sebagai ilmu, atau juga hukum dimaknai sebagai kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Oke, kemudian setelah kita ketahui tentang ilmu hukum seperti yang sudah kita bahas, perlu kita ketahui juga bahwa ilmu hukum itu memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif maupun ilmu yang bersifat terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum itu mempelajari apa yang menjadi tujuan hukum dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam hukum, konsep hukum, validitas hukum, norma hukum, dan juga berbicara mengenai keadilan hukum. Adapun sifat terapan ilmu hukum itu lebih berbicara tentang standar, prosedur, atau ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aturan hukum. Jadi pada sifat preskriptif itu lebih seputar hukum secara teoritis, maka pada sifat terapan itu berbicara pelaksanaan hukum di masyarakat atau secara praktis. Jadi preskriptif itu teoritis dan terapan itu adalah praktis. Dan jika dilihat dari sudut pandang teori hukum, maka ilmu hukum ini dibagi menjadi dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Jadi pembagiannya ada 3. Yang pertama itu dogmatik hukum, dan yang kedua itu adalah teori hukum, dan yang ketiga adalah filsafat hukum. Dan yang jadi pertanyaan, apa itu dogmatik hukum? Apa itu teori hukum? Dan apa pula itu filsafat hukum? Jadi, dogmatik hukum, teori hukum, maupun filsafat hukum adalah pembagian atau pembidangan ilmu hukum dari sudut pandang teori hukum yang akan kita bahas di video-video berikutnya.
Baik, demikianlah yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.